Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seleksi masuk ITS ya, Smith. Nah, ini soal lanjutannya nomor 1. Benda yang bermassa 1 kg bergerak selaras dengan amplitudo tertentu. Gaya yang bekerja pada benda sepanjang geraknya dinyatakan sebagai F sama dengan min 400 Y Newton. Dengan Y adalah simpangan dalam meter. Frekuensi getaran benda itu sebesar berapa? Oke, kita jawab. Andaikan di sini ada benda bergetar pada bekas ya. Jadi ini benda digantung pada bekas, disimpangan sedikit ke bawah, kemudian dilepas, dia akan bergetar naik turun seperti itu. Nah, simpangannya itu titik tengahnya ini ya. Suatu saat benda misalnya di sini, jarak sesaat benda terhadap titik setimbang itu namanya simpangan. Simpangan yang terjauh namanya amplitudo ya. Oke, hubungan antara simpangan dengan amplitudo sangat baik seperti ini. Y sama dengan A sin omega T. Omega itu kecepatan sudut, T itu adalah waktu berapa lama dia bergetar. Nah, dengan asumsi bahwa pada T0, Y-nya ini 0, maka persamaannya seperti ini. Nah, kalau saya turunkan D per dt jadi kecepatan geraknya. Jadi D per dt itu kecepatan getar. Kalau sin turunkan jadi cos ya. Omega T turunkan dulu jadi omega A cos omega T. Itu turunan A sin omega T. Nah, kalau diturunkan lagi V-nya terhadap T, itu akan ketemu percepatannya. Nanti dapatnya min omega kuadrat kali A sin omega T. Tapi A sin omega T itu adalah simpangan ya. Jadi kalau begitu A-nya itu bisa ditulis min omega kuadrat kali Y. F-nya tadi dalam soal diketahui min 400 Y. F itu menurut hukum Newton, itu kan M kali A ya. A-nya saya ganti ini, min omega kuadrat kali Y. Lalu Y-nya ini saya coret. Min-nya juga bisa dicoret, nah sehingga dapat seperti ini. Tapi M dalam soal, massa benda yang bergetar itu adalah 1. Jadi 1 kali omega kuadrat sama dengan 400, berarti omeganya ketemu 20. Tapi yang ditanyakan bukan omega ya, tapi frekuensi. Jadi omega kita uraikan menjadi 2πf, F itu frekuensi getarannya sama dengan 20, berarti F-nya adalah 10 per πH. Itulah yang ditanyakan, jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, dua gelombang berjalan yang bergerak berlawanan arah mempunyai persamaan Y1 sama dengan 0,04 sin T min X dan Y2 0,04 sin T plus X. Semua satuan dalam SI. Perpaduan gelombang ini akan menyebabkan munculnya gelombang stasioner, amplitudo stasioner, dan cepat rambat gelombang masing-masing sebesar berapa? Oke, kita jawab. Persamaan simpangan Y1 itu adalah seperti ini, Y2 seperti itu. Kalau dikatakan di sini terjadi gelombang stasioner, berarti perpaduan antara simpangan Y1 dengan Y2, superposisinya. Jadi langsung kita jumlahkan aja. Y ini adalah simpangan stasionernya, hasil dari superposisi Y1 dengan Y2. Y1-nya, oke seperti ini, Y2-nya saya masukkan. 0,04 ini bisa keluar dalam kurung sin T min X plus sin T plus X. Nah, seumpama T min X ini saya misalkan aja alfa, T plus X-nya itu beta, maka ini bentuknya adalah sin alfa tambah sin beta kan. Nah, kalau ada rumus sin alfa tambah sin beta itu sama aja dengan 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Jadi kalau begitu, dengan alfa betanya seperti ini, kalau kita lihat alfa kurangi beta itu hasilnya adalah berapa? Alfa ditambah beta dulu ya, alfa tambah beta min X plus X habis, tinggal T tambah T 2T ya, kalikan setengah, sedangkan T min X dikurangi T plus X itu jadinya adalah min 2X. Ingat cos min itu sama dengan cos plus ya, jadi ini kalau saya sederhanakan setengah kali 2T itu T, sedangkan setengah kali min 2X itu min X, tapi cos min X sama dengan cos X ya, sama aja. Jadi sekarang cos X-nya ini saya geser, saya taruh sebelum sin. Jadi Y sama dengan 0,08 cos X sin T. Inilah persamaan simpangan stasionernya. Kalau tanya amplitudo stasionernya, ya yang bukan merupakan fungsi waktu. Jadi kalau sin T ini fungsi waktu saya hapus, jadilah amplitudo stasioner, yaitu 0,08 cos X. Jadi amplitudo stasionernya merupakan fungsi posisi. Nah, untuk mencari kecepatan dari gelombang stasioner ini, kita melihat bentuk umumnya. Bentuk umum dari gelombang stasioner ini adalah 2A cos kx sin omega T. Koefisien dari X itu adalah bilangan gelombang, koefisien dari T itu adalah kecepatan sudut. Kalau kita mau mencari V-nya ya omega per K atau F kali lambda, tapi paling gampang pakai omega per K ya. Jadi omega itu apa? Koefisien dari T. Kalau K koefisien dari X.
Tapi koefisien dari T di sini kan 1 ya, nggak ditulis. 1T kan 1 ini ya. Nah, ini cos X berarti 1 di depan X koefisiennya 1. Jadi baik omega maupun K-nya 1 berarti 1/1. Hasilnya 1 meter per sekon. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat mana? Amplitude rotasionalnya kan ini 0,08 cos X, kecepatannya 1. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, sebuah mobil pemadam kebakaran dan motor bergerak saling menjauhi. Motor bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine dengan frekuensi 360 Hz dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi 320 Hz. Jika kecepatan remote bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kecepatan mobil pemadam kebakaran berapa? Jadi kita lihat di sini motor dan mobil pemadam kebakaran itu kan saling menjauh. Kalau saya gambar seperti ini, misalkan mobil pemadam kebakaran ini bergerak ke kanan, sedangkan si yang naik motor ini bergerak ke kiri ya. Nah, yang naik motor nanti sebagai pendengar, sedangkan yang mengeluarkan sirine mobil pemadam kebakaran adalah sumber bunyi ya. Oke, ingat rumus efek Doppler, frekuensi pendengar yang didengar itu adalah V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. V itu kecepatan bunyi di udara, VP kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber, Fs itu adalah frekuensi sumbernya. Dalam hal ini sumbernya adalah suara sirine dari mobil pemadam kebakaran. Nah oke, P ini kita bisa baca pemburu hantu, S itu setan. Pekerjaannya pemburu hantu adalah mengejar setan. Jadi kalau pemburu hantu takut sama setan, maka VP-nya negatif. Tapi kalau setannya lari itu bagus, VS-nya positif. Tapi kalau setan mengejar pemburu hantu, itu setan kurang ajar, VS-nya negatif ya. Nah, kita menggunakan otak kanan ya, istilahnya imajinasi ini supaya kita tidak keliru membuat tanda plus minusnya. Nah, VP-nya di sini negatif kenapa? Karena pemburu hantu takut sama setan. Ini menjauhi setan. Ya pensiun aja kalau takut sama setan ya. Pemburu hantu kok takut sama setan. Jadi minus ya. Terus kemudian VS-nya ini positif karena setannya bergerak menjauhi pemburu hantu. Memang harusnya dia yang menjauhi pemburu hantu karena dia pihak yang dikejar mau ditangkap kok. Kalau dia lari bagus. Jadi VS-nya positif gitu ya. Oke, jadi seperti itu rumusnya kita sudah ketemu seperti ini. Tinggal masuk aja ya, FP-nya 320 itu frekuensi yang didengar menurut yang diketahui dalam soal. Kecepatan bunyi di udara 340, kecepatan pendengar yaitu sepeda motornya 20. Nah, VS-nya ditanyakan, sedangkan frekuensi dari sumbernya adalah 360. Oke. Sekarang kita tinggal menghitung aja. Ini kan 320, ini 320. Ini saya bagi 320, coret-coret ya. Ini bisa dicoret. Dicoret itu artinya 1 ya. Jadi ini 1, ini 1. Jadi 1 per 340 plus VS kali 360. 340 plus VS saya pindahkan, saya lempar ke ruas kiri. Jadinya seperti ini sama dengan 1 kali 360 ya. 360. Berarti VS-nya berapa? 360 dikurangi 340 berarti 20 meter per sekon. Nah ini belum selesai, hati-hati, ini satuannya meter per sekon. Jangan terjebak ke jawaban A ya, karena ini mintanya kilometer per jam. Kalau kilometer per jam, 20 ini wajib dikalikan 3,6 km per jam supaya jadi kilometer per jam. Jadi hasilnya adalah 72 km per jam. Inilah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 4, seekor tawon yang mendengung pada jarak 1 meter dari pendengar memiliki taraf intensitas 10 desibel. Jika ada 100 ekor tawon mendengung, maka untuk mendeteksi taraf intensitas yang sama seperti semula, maka anak itu harus bergeser menjadi sumber sejauh berapa. Oke, di pendengarnya seorang anak di sini ya. Oke, kalau saya gambarkan demikian ya. Ini ada sejumlah tawon. Ya, pertama sih satu tawon. Anak ini berdiri pada jarak R1 misalkan. R1 ini 1 meter ya pertamanya, mula-mulanya. Kemudian dia mendengarkan TI1 yaitu 10 desibel. Nah, terus kemudian kok banyak tawon di sini, datang 100 ekor tawon. Nah, anak ini takut sama 100 ekor tawon, akhirnya menjauh gitu ya. Dan menjauh pada jarak posisi R2 di sini. Lalu ternyata dia mendengarkan TI yang sama. Jadi TI1 sama dengan TI2. Ya ini jumlahnya nambah tapi dia menjauh. Bisa sama kan TI-nya. Yang ditanyakan adalah pergeseran anak ini ya. Itu. Jadi kalau kita lihat dalam soal, jumlah sumber yang pertama adalah satu tawon. Kemudian yang kedua adalah sekumpulan tawon, 100 ekor tawon. Dianggap identik ya tawonnya.
Kemudian jarak awalnya 1 meter pendengarnya, terus kemudian T2 sama dengan T1. Jadi T-nya tidak berubah, waktu geser sama yaitu 10 desibel. Itu katanya soal kan? Oke, kita pakai rumus umum seperti ini untuk mencari hubungan TI, jarak, sama jumlah sumber. Jadi TI2 itu sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2 ditambah dengan 10 log N2 per N1. Oke, TI2 10, TI1 10, 2 log, 20 log ya. R1-nya 1, R2-nya kita hitung, plus 10 log, N2-nya 100, N1-nya 1. Jadi ini hasilnya berapa ya? Log 100 itu kan 2 ya, 2. Jadi kalau begitu ini jadinya ini sama ya, ini sama. Terus kemudian berarti ini 10 kurang 10 0 ini. 20 pindah ke ruas kiri, jadinya kan min 20. Sekali lagi ini 0, ini coret-coret 0 kan. Jadi 20 pindah ke ruas kiri, jadinya min 20. Sama dengan 20 log 1 per R2. Jadi ini kalau saya bagi min 20 bagi 20 itu min 1. Nah min 1 itu sama dengan log 10 pangkat min 1. Jadi kalau begitu ini saya bisa tulis log 10 pangkat min 1 sama saja dengan log 1 per 10. Nah ini sama dengan log 1 per R2. Lognya bisa kita hapus, jadinya 1 per 10 sama dengan 1 per R2. Berarti R2 nya dapat 10 meter. Nah pergeserannya berapa? Anak ini bergeser sejauh berapa? Menjauhi sumber, menjauhi tawon. Nah jadi pergeserannya ya R2 dikurangi R1. R2 kan 10, R1 1 tadi. Berarti bergeser 9 meter untuk mendengarkan taraf intensitas yang sama. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.